Halo semuanya, saya Celia Ananda Putri dengan NIM E1E02310193. Halo, saya Zulfitri dengan NIM E1E023109198. Halo semua, nama saya Anggita Widiawati dengan NIM E1E02310211. Kami dari kelompok 4. Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang gotong royong di lingkungan sekitar. Menurutmu, mengapa gotong royong penting dalam masyarakat? Berikut merupakan tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi gotong royong adalah kegiatan bekerja sama secara sukarela demi kepentingan bersama. Nah, teman-teman, gotong royong ini merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia sejak dahulu. Kalian tahu nggak bentuk kerjasama dalam gotong royong itu apa aja? Jadi teman-teman, bentuk kerjasama dalam gotong royong itu ada kerjasama dalam lingkungan keluarga, kerjasama dalam lingkungan sekolah, dan kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Indonesia sebuah bangsa yang dibangun atas persatuan, menjunjung tinggi gotong royong sebagai nilai inti yang memperkuat bangsa. Semangat ini mengikat kita bersama mendorong kolaborasi dalam berbagai proyek komunitas, dari membangun fasilitas hingga membersihkan lingkungan. Mari kita menuju Pulau Lombok, rumah bagi suku Sasak, untuk menyaksikan Begawe, sebuah tradisi yang dengan sempurna mewujudkan gotong royong. Di Pulau Lombok, kehidupan berjalan dengan gotong royong yang erat. Setiap momen penting selalu disertai kebersamaan. Begawe adalah tradisi turun-temurun suku Sasak di Lombok, yang merupakan pesta adat untuk merayakan berbagai acara penting seperti pernikahan, hitanan, atau peringatan kematian. Begawe menjadi media untuk memperkuat hubungan sosial dan solidaritas antar warga. Nah, teman-teman, kali ini kita akan fokus pada begawe pernikahan, atau bisa juga disebut sebagai begawe merari. Dalam adat masyarakat Sasak, begawe merari merupakan salah satu bentuk upacara terbesar dan paling sakral. Tradisi ini tidak hanya menandai bersatunya dua insan dalam ikatan suci, tetapi juga menjadi ruang sosial yang memperlihatkan kuatnya nilai kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat Sasak. Sebuah keluarga yang akan menggelar pernikahan tidak pernah mempersiapkannya sendirian. Seluruh warga sekitar terlibat sebagai satu kesatuan yang mendukung terselenggaranya hajatan. Nah, teman-teman, perhatikan video berikut. Jadi teman-teman, dalam video ini akan memperlihatkan bagaimana tradisi begawe pernikahan itu. Salah satu hal yang menarik dalam tradisi begawe masyarakat Sasak yaitu laki-lakinya di sini selain bergotong royong untuk mendirikan tenda, menata kursi, mereka juga bergotong royong di dapur, di mana mereka bertugas menyiapkan alat masak, menyembelih hewan, bahkan memasakkan itu sendiri. Lihat kan bagaimana mereka semangat dalam bergotong royong. Jadi teman-teman, masakan yang dibuat biasanya dalam jumlah besar, misalnya bebero, ayam bekaka, sate rembige, kuah ares, dan berbagai lauk kampung lainnya. Suasana memasak ini mencerminkan nilai gotong royong, di mana semua orang bekerja bersama tanpa menunggu diminta, karena membantu dalam begawe dianggap sebagai bentuk kepedulian satu kampung. Nah, adegan selanjutnya ini merupakan tamu yang diundang oleh yang punya hajatan itu datang, baik keluarga jauh maupun tetangga, membawa sesuatu sebagai bentuk dukungan. Mereka bukan datang dengan tangan kosong, masing-masing membawa sesuatu sebagai bentuk sumbangan. Ada yang membawa beras, ada yang membawa kelapa, gula, kopi, bahkan amplop berisi uang. Dalam tradisi Sasak, pemberian ini disebut sumbang, sebuah sistem saling membantu yang sudah diwariskan turun-temurun. Jadi teman-teman, dalam tradisi begawe itu, khususnya tradisi begawe merari atau begawe pernikahan, ada yang namanya begibung. Begibung yaitu makan bersama dalam satu wadah besar. Warga, keluarga dekat, kerabat jauh, hingga para tamu duduk bersama, di mana di hadapan mereka diletakkan dulang berisi nasi dan lauk pauk khas Sasak seperti kuah ares, bebero, ayam kampung, sambal, dan hidangan lain. Dalam begibung tidak ada batasan status atau perbedaan posisi. Semua duduk sejajar, saling berbagi dan menikmati makanan dari tempat yang sama. Setiap orang mengambil secukupnya sambil bercengkrama dan saling menyapa. Suasana hangat, ramai, tapi penuh kehormatan. Makan bersama ini melambangkan rasa persaudaraan dan kesetaraan.
Setelah acara puncak selesai, semangat gotong royong dari masyarakat Sasak belum berakhir, di mana setelah acara puncak selesai mereka akan membersihkan tempat acara seperti mencuci piring dan lain sebagainya secara bersama-sama. Nah, jadi teman-teman, itu merupakan contoh gotong royong yang ada di lingkungan sekitar kita. Berdasarkan contoh gotong royong dalam kehidupan sekitar kita tadi, yaitu tradisi begawe, kita dapat melihat bahwa terdapat nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu kebersamaan, di mana kita bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, tolong menolong, kita saling membantu dengan ikhlas. Yang ketiga yaitu persatuan, yaitu menyatukan perbedaan demi kepentingan bersama. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Yang kelima yaitu nilai keikhlasan. Gotong royong adalah budaya khas Indonesia yang mencerminkan kebersamaan dan tolong-menolong. Praktiknya ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Meski ada tantangan, gotong royong yang perlu dijaga agar masyarakat tetap harmonis dan sejahtera. Mari kita hargai dan praktikkan gotong royong untuk Indonesia yang lebih cerah dan bersatu.